Hatta sampai Qur'annya itu kan mengatakan hatta yalijal fisamil khiyat. Orang pertama kali yang pintar menjahit di muka bumi ini adalah Nabi Allah. Itu termasuk senang sejarah, karena dalam Al-Quran itu banyak sejarahnya daripada siksa dan nikmatnya Allah. Al-Quran sebanyak itu 30 juz, 114 surat, jumlah hurufnya ada 3 ribuan, 6 ribuan, bilangan kalimatnya ada 3 ribuan dan lebih gitu. Itu menurut Imam Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah, putra daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya kan Nabi itu kan sangat jelas Nabi Allah Ibrahim. Seperti contoh ini yang sering saya katakan, seperti Nabi Allah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisyah bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Kidroh, terus itu bin Kidroh bin Nabi Allah Ismail bin Nabi Allah Ibrahim bin Taroh bin Nahur bin Saruh bin Argu bin Falih bin Arfaksat bin Sam bin Nabi Allah Nuh bin Lamak bin Matasalik bin Ahnuh bin Ilyarid bin Mihlayan bin Kinan bin Anus bin Sis bin Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu terus 60 sampai ke atas. Nabi Allah Adam tidak ada tuh ke atas. Abul Basar itu yang Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Idris itu nama aslinya adalah Ahnuh gitu. Kenapa kok dinamakan Idris? Karena Nabi Allah Idris ini adalah orang yang pertama kali mempelajari tulisan-tulisan, juga yang pertama kali tukang jahit di muka bumi ini adalah orang yang pertama kali itu adalah Nabi Allah Idris. Tailor tampan di muka bumi itu harus berterima kasih tukang jahit itu kepada Nabi Allah Idris. Hatta sampai Qur'annya itu kan mengatakan hatta yalijal fisamil khiyat. Orang pertama kali yang pintar menjahit di muka bumi ini adalah Nabi Allah Idris. Makanya tukang-tukang jahit, tukang-tukang penjahit itu harus berterima kasih kepada Nabi Allah Idris. Nabi Allah kedua putra daripada Nabi Allah Adam, dari jalur Nabi Allah Sis. Kalau Nabi Allah Nuh sudah tahu semua kalian. Nama aslinya adalah Abdul Ghaffar, karena beliau hamba yang selalu banyak istighfar. Sampai ada surat khusus di Al-Quran namanya itu surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Abdul Ghaffar, Abdul Syakur, hamba yang selalu banyak bersyukur. Tuh. Wa aksarul karamati al-waqi'ah minal awliya wafat bidun ikhtiyari makan idza dhahara ali syai'un min dzalika yusanu min man dhahara lahu an la yuhaddithu bihi hatta yakhruju minad dunya wa rubbama adharu minha syai'an ikhtiyara li maslahati tazidu ala maslahati sad. Karamahnya para wali itu banyak. Terkadang oleh para wali tidak ditampakkan, boleh diceritakan ketika beliau meninggal. Ada yang seperti itu. Ada yang cerita untuk kekuatan iman bagi orang-orang pengikutnya. Tetapi sebaiknya setidaknya jangan pernah diceritakan kecuali ketika sudah meninggal. Kecuali bukan cerita dari dirinya sendiri, orang lain yang cerita. Misalnya, jodiku sakti, dari sakti ini jodiku apa jenenge, aku ditambani ini waras. Padahal saya sakit ini berobat-obat kemana, hebat itu jodi, sakti, keramat gitu. Itu meledak jodi itu nanti. Gitu kan? Tapi kalau jodi yang cerita, saya loh bisa nambahin orang gini. Nah itu namanya agak itu. Makanya kan karomahnya wali itu kan banyak, diantaranya saya seneng itu karomahnya para wali ya banyak. Senang cerita, membaca cerita itu.
Termasuk diantaranya ke rumahnya Gus Dur itu. Gus Dur itu suatu waktu ketika jadi presiden, beliau itu kunjungan ke Malang, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan di sela-sela itu Gus Dur itu kepingin duren istilahnya. Ketika itu Gus Dur mendapati ada orang tua nini ya istilahnya agak pendek lah, agak hitam. Kemudian sopirnya ini suruh berhenti, kan, mas berhenti. Sudah, setelah itu apa yang terjadi? Tolong saya belikan durian itu, beli 2, yang paling enak pilihkan. Setelah itu tolong amplop ini kasihkan. Durian itu 2 berapa sih? Paling harganya kan 50.000, paling mahal lah 50.000, apalagi sekarang diobral itu 25.000. Lah ini yang dikasihkan sama Gus Dur 10 juta. 10 juta yang dikasihkan. Aneh. Ternyata orang tua ini menangis, Mak. Loh, ini dari siapa? Dari bapak ini mobil. Loh, siapa bapak ini mobil itu? Gus Dur. Loh, saya mau ketemu. Matur nuwun Pak Gus Dur, matur nuwun sangat. Saya hari ini nih bingung mencari uang 8.500.000. Kalau nggak bisa bayar uang 8.500.000, anak saya tidak bisa keluar dari rumah sakit. Karena anak saya habis operasi. Itu padahal tidak janjian sama Gus Dur. Tidak janjian, tidak kontek-kontekan, tidak telepon. Makanya Gus Dur itu hidupnya bisa membuat orang barokah, apalagi meninggalnya. Konon surban pasukan amal kota amal di Gus Dur itu per bulannya itu bisa dapat 150 juta, kadang lebih 200 juta. Itu kan seharga mobil uling gitu, mobil Chinese itu. Makanya sering saya katakan, man yubarik fi hayatihi yubarik fi akhirati. Siapa ketika hidupnya bisa memberikan kebarokahan, maka ketika mati pasti dia akan bisa lebih memberikan yang namanya barokah. Siapa yang ketika hidupnya bisa memberikan keberkahan, maka ketika mati dia pasti akan lebih bisa memberikan yang namanya keberkahan. Seperti Abdul Qadir Jailani, berapa ratus tahun, tetapi sekarang nama Abdul Qadir tetap disebut, bahkan sampai Kiai Muzaki sering menyebutnya. Kiai As'ad sudah meninggal, tapi namanya sangat harum, bahkan sampai digelari pahlawan nasional. Kiai Hamid Pasuruan serta Kiai Ahmad Siddiq, Habib Saleh bin Husin Al-Hamid Tanggul, semuanya itu wali. Ala inna awliya illa khafun alaihim walahum yahzanun walahum busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Wali itu tidak takut, tidak khawatir gitu. Tidak khawatir mangan. Kalau kamu dan sama saya kan besok mangan apa? Kan gitu. Kalau saya dan sampean kan besok mau makan apa ya? Bikin es buah apa kan gitu. Jadi gitu. Dan ketahuilah, sesungguhnya guru yang sempurna itu yang bisa memberikan faedah kepada engkau dan juga bisa bisa membimbingmu dengan menggapai cita-cita menjadi manusia yang berguna, sejahtera, bermanfaat bagi dirimu di dunia wal akhirah. Itu seseorang guru yang bisa memberikan manfaat kepada engkau, baik dari segi ucapan, tingkah laku, sopan santunnya engkau tiru. Bukan hanya dohirnya saja, tapi batiniahnya. Kemudian menjaga, hendaknya kamu itu menjaga di depan gurumu, baik ketika kamu fi hudurihi wa ghaibatihi, ketika kamu berada di depan gurumu atau ketika engkau berada jauh dari gurumu. Wa in kana al-murid ba'idan an shaykhihi min haitsul makan falyatlub minhu isyaratan kulliyatan bima ya'ti min amrihi wa yatruku. Dan sehendaknya menjaga hati, baik itu dari jauh kejauhan. Jangan sampai engkau terbesit untuk menyakiti hati gurumu. Seorang guru itu tidak khawatir ditinggalkan muridnya, tetapi guru itu lebih khawatir bagaimana nasib orang yang meninggalkan gurunya.
maka carilah tempat yang sekiranya, makanya kalau kamu kepingin itu lancar rezeki. Saya ingat dawuhnya Habib Muhammad Lutfi. Apa katanya beliau? Leh, awakmu nek kepingin manfaat ilmu, sering tawasul nang guru-guru baik sing urip utawa sing wis sedo, iku nggarakno kon payu nang masyarakat, iku nggarani awakmu laris nang masyarakat, manfaat nang masyarakat. Hendaknya setiap satu hari sekali engkau itu Fatihah kepada orang tuamu dan gurumu yang membimbingmu. Gitu. Terserah guru siapa, guru ngajimu, guru langgarmu, guru tulangmu, serta kiaimu, kiai mondokmu, gitu. Pokoknya paling tidak sehari semalam itu paling tidak kamu Fatihah ono 1 kali atau 3 kali. Fatihahnya 3 kali, terserah dirangkep digabung. Itu yang akan menyebabkan kamu nanti bisa laku dan payu di masyarakat. Manfaat ilmu berguna bagi agama nusa dan bangsa negara. Wal rusain alal murid taghayyuru qalbu syai' alaihi wa lam yajtama ala islahi ba'da dzalika masaibul masyriqi wal maghrib wa lam yastati'u illa ayyardu an syai'. Dan lebih bahaya lagi kepada orang yang ingin usul kepada Allah, dia itu berubahnya hatinya seorang guru ketika dia berkumpul dan dia lebih bagus sendiri, merasa lebih bagus sendiri dari para guru yang ada di timur serta barat. Ini kalau cerita seperti ini bahaya. Kenapa? Saya katakan dulu itu di zaman Syekh Abdul Qadir ada seseorang yang hasut kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi terutama bagi kalian ini calon-calon wali murid, wali santri, orang tuanya nanti hati-hati. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir ini difitnah, diiri oleh orang yang gak suka kepada beliau. Apa katanya? Beliau diintip dari Dari jendela kamarnya, diintip oleh orang yang benci, istilahnya gak suka lah ke Syekh Abdul Qadir. Orang gak suka itu biasa. Orang benci, yang cinta ke kamu misalnya 200, yang senang ke kamu 200, yang benci ke kamu 300. Akhirnya seketika itu ketika melihat Syekh Abdul Qadir ini ketika itu makan bersama muridnya, dan biasa kan guru itu bekas sisa bekas ketika dimakan tapi tidak habis dikasihkan ke murid-muridnya. Ketika itu Syekh Abdul Qadir seperti itu, bekasnya Syekh Abdul Qadir dimakan oleh dimakan oleh santri-santrinya. Orang yang mengintip ini ingin memanipulasi berita, hoax lah istilahnya, menyebarkan hoax. Bilang kepada orang tuanya, Pak, sampean percuma memondokkan anak, Pak. Anak sampean sama Abdul Qadir dijadikan sebuah budak suruhan. Percuma sampean, Pak. Cepet ambil anak sampean, cepet ambil, carikan guru yang lebih layak, jangan Syekh Abdul Qadir. Bapaknya tidak percaya. Mosok saya jauh-jauh mendatangkan anak dari desa ke gini sama Syekh Abdul Qadir dijadikan budak, istilahnya dijadikan pembantu, tidak mungkin. Tersungguhan Pak, ini orang yang nggak senang. Akhirnya termakan juga oleh berita hoax ini. Apa yang terjadi? Akhirnya sowan ke Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir, saya ingin sowan kepada jenengan, saya ingin menyampaikan orang tuanya ini si fulan. Katanya saya dengar kabar bahwa fulan ini dijadikan pembantu, disuruh-suruh. Ya, kalau gitu saya ini berniat memondokkan anak, istilahnya saya ini ingin memintarkan anak dalam urusan agama. Kok dengan jenengan dijadikan pembantu? Ini saya berbicara seperti ini, saya sangat risih dengan kasus yang di Riau ini. Kasus yang di Riau itu guru kiai ini loh ditempeling di wali murid ini. Itu kan kebobrokan wali santri. Hati-hati, bisa gak barokah ilmunya anaknya, percuma mondok anaknya jauh-jauh datang dari Jember atau datang dari Banyuwangi, Sumatera ke sini. Hati-hati. Akhirnya mendapati, silakan sudah Pak, bawa pulang anaknya sampean. Ternyata ketika sampai di rumahnya diuji sama orang tuanya, kamu kan sudah lama di Syekh Abdul Qadir, tolong ceritakan
gimana ini, gimana kamu sampai mana pelajaranmu, coba jelaskan. Dites ilmu fikihnya, ilmu akhlaknya, ilmu tasawufnya, semuanya lancar. Akhirnya apa? Getun, menyesal bapaknya ini. Sowan lagi ke Syekh Abdul Qadir. Apa katanya Syekh Abdul Qadir? Ketika itu bapaknya minta maaf. Ya Syekh Abdul Qadir, saya mohon maaf. Saya salah sangka ke jenengan, saya berburuk sangka bahwa saya telah berhasut, dengki dan iri kepada jenengan, termakan omongannya orang. Oh ya Pak, tidak apa-apa. Setelah itu ketika akan memasuki pintu, si murid ketika akan memasuki pintu rumahnya Syekh Abdul Qadir, muridnya ini tidak bisa masuk. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Pak, yang nggak mau bukan saya, tapi Allah langsung yang nggak meridhoi anaknya Bapak untuk belajar ke saya. Ini kualat kepada guru. Gara-gara si orang tua santri ini kurang ajar kepada gurunya anaknya. Makanya hati-hati bagi siapapun yang mendengar ini. Keberkahan ilmu bisa dicabut dengan sebab engkau. Itu seperti di Riau itu kan tempelin gini kan muridnya ini. Kiainya loh padahal. Gara-gara kasusnya anaknya ini meler, dikeluarkan dari pondok, kemudian orang tuanya tidak terima. Gitu. Kalau santri dulu dikir pun kiai takkan naik paten anak kula ide, biar sudah kiai walaupun dibunuh anak saya, kalau itu anak saya jadikan menjadi anak yang nggak berguna, silakan bunuh sudah kiai. Kalau orang dulu sekarang, kalau sekarang dicubit lah, lapor ke Komnas HAM, lapor ke KPAI, alasannya HAM, hak asasi manusia. Ma'lam annahu yang bagi lil murid alladhi yatlabuhu syaikhun an la yuhakkima fi nafsihi kullaman yudhkaru bil masyayikhiti wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan habis hari raya ya, karena ini tinggal sedikit lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la